Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, untuk memulai setiap aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersekutu dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan merenungkan firman-Nya. Untuk memulai renungan harian kita pada hari ini, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari NKB 133, Syukur Padamu, Ya Allah. Mari menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian kita. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan, memberikan kami hidup, kesehatan, kekuatan dalam menjalani hidup kami setiap hari. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi penuntun kami dalam menjalani hidup kami setiap hari. Kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari membuka Alkitab kita. Ayat renungan harian pada hari ini dari Yesaya 5 ayat yang ke-20. Yesaya 5 ayat yang ke-20 sedemikian firman Tuhan. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Demikian firman Tuhan Yesaya 5 ayat yang ke-20. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat pilihan Allah adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ternyata dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan juga akan menghadapi berbagai tantangan. Ketika kita tetap setia mengandalkan Tuhan, kita akan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tetapi ketika kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itu yang sedang dialami umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel dalam Yesaya 5 ayat yang ke-20 yang menjadi ayat renungan harian kita. Mengapa? Karena ketika mereka menghadapi tantangan, ketika mereka akan menghadapi serangan dari musuh, mereka tidak lagi meminta kekuatan dari Tuhan. Tetapi mereka terus menyembah berhala-berhala, dan mereka meminta pertolongan kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Nabi Yesaya dalam Yesaya 5 ayat yang ke-20 memberikan peringatan, menyampaikan peringatan dari Tuhan kepada umat pilihannya, bangsa Israel, dengan ungkapan kata yang mengatakan
celakalah mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, peringatan keras yang disampaikan itu disertai juga oleh peringatan akan hukuman yang akan mereka terima ketika mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam ayat yang ke-25 Yesaya 5. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka, dipukulnya mereka melalui apa? Dalam ayat 26, ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Jadi bangsa-bangsa lain akan memukul kalah mereka dan membawa mereka ke dalam pembuangan. Saudaraku, dalam Yesaya 5 ayat yang ke-20 ini, apa yang disampaikan, dipesankan, peringatan Tuhan yang disampaikan Yesaya kepada umat pilihan Tuhan, yaitu celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Saudaraku, dalam komunitas banyak orang ketika ada sesuatu yang baik dikatakan sebagai sesuatu yang jahat, maka kebaikan itu juga akan menjadi suatu kejahatan. Atau ketika dalam suatu komunitas yang besar mengatakan yang jahat itu yang baik, sedangkan yang baik itu jahat, maka kejahatan itu dianggap sebagai suatu kebaikan. Jadi yang terjadi pada waktu itu adalah memutarbalikkan kebenaran. Bagi orang yang sedemikian, peringatan dari Tuhan mengatakan celaka bagi orang yang memutarbalikkan kebenaran, yang mengatakan kejahatan itu sebagai kebaikan, yang baik itu sebagai suatu kejahatan, mengubah kegelapan itu menjadi terang, mengatakan yang gelap itu sebagai terang, dan mengatakan yang terang itu sebagai jahat. Ya, yang mengatakan pahit itu sebagai manis dan manis itu sebagai yang pahit. Artinya memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengingatkan bagi kita, ketika ada orang melakukan kejahatan, pasti Tuhan mempersiapkan juga hukuman bagi mereka. Karena itu ini mengingatkan kita, mari tetap mengandalkan Tuhan, mari tetap berjalan di jalan Tuhan. Mari tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Meskipun banyak tantangan, banyak persoalan hidup yang kita hadapi, janganlah jatuh kepada kejahatan. Janganlah jatuh kepada ketidakbenaran. Jangan memutarbalikkan fakta kebenaran menjadi kejahatan atau memutarbalikkan kejahatan menjadi suatu kebenaran. Hari ini kita sangat diingatkan untuk hal itu, karena bagi orang-orang yang sedemikian, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah menghukum seseorang tanpa alasan. Ia terlebih dahulu menyampaikan peringatan. Peringatan itu sudah disampaikan kepada umat Israel sebelumnya. Sehingga pada akhirnya dalam kitab Yesaya ini kita akan melihat juga bagaimana umat pilihan Tuhan bangsa Israel jatuh ke dalam pembuangan Babel. Karena itu saudara, dalam hidup kita, apapun tantangan hidup yang kita hadapi, persoalan hidup yang kita hadapi, tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya Tuhan menguatkan, menopang kita dalam menjalani hidup kita setiap harinya. Mari bersama kembali kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini Hatiku. Kita percaya bahwa Tuhan menuntun hidup kita sehingga kita beroleh ketenangan hati di dalam Tuhan. Meskipun berbagai tantangan kita hadapi, di dalam Tuhan ada ketenangan hati. Di dalam Tuhan ada kebenaran. Mari menaikkan pujian kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan perjalanan. Tetap
teguh. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kami melalui peringatan yang Tuhan sampaikan agar kami tidak memutarbalikkan kebenaran Tuhan. Agar kami tetap dapat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, sehingga Tuhan kami kuat bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan menopang, mendukung kami. Kami mendoakan kondisi bangsa dan negara kami pada saat ini Tuhan, menghadapi pandemi COVID-19 yang terus meningkat. Kami sangat berpengharapan kepada Tuhan, mengingatkan bagi setiap kami untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah pemerintah kami sampaikan, dan juga kami tetap menjalani hidup kami dengan baik di dalam Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, upaya pemerintah yang dilakukannya untuk menurunkan pandemi COVID-19 agar kami juga untuk boleh mendukungnya. Setiap kami warga masyarakat untuk boleh menjaga kesehatan kami dengan baik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan menolong kami bagi saudara-saudari kami yang terpapar sakit pada saat ini, baik isolasi di rumah sakit, saudara-saudari kami bahkan juga hamba-hambamu ya Tuhan, para pendeta juga yang terpapar sakit. Kami percaya Tuhan menolong, menguatkan, memulihkan. Kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan, memulihkan kesehatan semua saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Saudara-saudari kami yang berduka cita, kami percaya Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan di dalam Tuhan. Terkhusus kami mendoakan yang kami kasihi, orang tua kami, Nandi Anastasia, Nandi Eka Sitepu, Tuhan pulihkanlah, Tuhan hiburkanlah, Tuhan kuatkanlah mereka setelah orang tua yang kami kasihi, Pertua Bapak Anastasia Tarigan kembali kepada Tuhan, Bapak Eka Sitepu telah kembali kepada Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi semua saudara-saudari kami ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami akan menjalani kehidupan kami hari ini. Tuhan memimpin dan memberkati setiap jemaat yang ada di Sitelusada Bekasi. Kami percaya Tuhan lindungi, jauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit. Dalam setiap pekerjaan yang dilakukan juga, yang kami lakukan semuanya Tuhan. Biarlah kami lakukan dengan baik, dapat mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, dan kami mengucap syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Tuhan memimpin, menjaga, menyertai kami semua. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari menjalani kehidupan kita pada hari ini. Tetap berjalan di jalan kebenaran firman Tuhan. Tetap jaga kesehatan kita ya. Kita percaya ketika kita menjaga kesehatan kita, tetap patuh protokol kesehatan, rajin cuci tangan, ya, mengatur jarak, ya, memakai masker, tetap sukacita di dalam Tuhan, menghindari kerumunan banyak orang. Kita percaya ketika berserah kepada Tuhan, kita tetap dilindungi, Tuhan tetap menyertai, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.